Mungkinkah Perang Dunia III terjadi? Melihat isu Amerika, Venezuela, Greenland, dan geopolitik dunia. Di awal tahun 2026, dunia menyaksikan eskalasi geopolitik yang tak biasa. Amerika Serikat melakukan operasi militer besar-besaran di Venezuela, termasuk penangkapan Presiden Nicolas Maduro, yang kemudian dipindahkan ke New York. Aksi itu memicu kecaman global serta tuduhan pelanggaran hukum internasional. Dengan berbagai pakar menyebutnya sebagai agresi berat yang berpotensi merusak tatanan dunia yang sudah rapuh setelah Perang Dunia II. Tak lama setelah itu, wacana baru muncul dari Gedung Putih, yaitu ambisi untuk mengambil alih Greenland, sebuah wilayah otonom Denmark yang secara historis berada di bawah payung NATO. Pernyataan ini membuat sekutu lama seperti Denmark bereaksi keras, menyebutnya langkah yang bisa menghancurkan kerjasama dalam aliansi. Dalam konteks ini, satu pertanyaan besar muncul. Apakah dunia sedang berada di ambang Perang Dunia III? Kenapa kekhawatiran itu muncul? Sebelum menjawab, kita perlu memahami beberapa fakta geopolitik terbaru, yaitu dampak militer Amerika Serikat di Venezuela bukan hanya soal satu negara. Ini merupakan tindakan yang dianggap bertentangan dengan hukum internasional oleh ahli hukum dan PBB. Negara-negara lain melihatnya sebagai presiden berbahaya yang bisa membuka pintu bagi eskalasi konflik yang lebih luas. Upaya untuk mencaplok Greenland juga memicu ketegangan serius dengan Eropa dan sekutu NATO. Para pemimpin Eropa memperingatkan bahwa langkah semacam itu bisa merusak solidaritas aliansi regional dan membuka celah bagi kekuatan lain seperti Rusia atau Cina untuk memperluas pengaruh mereka. Yang lebih jauh lagi, konflik regional yang sudah berjalan, seperti ketegangan antara Iran dan Israel, juga memperlihatkan bahwa rivalitas global bisa cepat menyebar melalui proksi dan serangan balasan, walau sampai saat ini masih berada di tingkat yang bisa dikendalikan. Belum lagi ketika aktor lain masuk, seperti blokade minyak di Karibia yang terkait dengan operasi Amerika Serikat terhadap tanker-tanker yang diduga membawa minyak Venezuela, yang kemudian memicu kecaman internasional sebagai tindakan ilegal di laut. Semua itu menciptakan atmosfer dunia yang lebih tegang dan tidak stabil daripada beberapa tahun terakhir. Tapi apakah artinya dunia benar-benar menuju Perang Dunia III? Apakah Perang Dunia III benar-benar mungkin? Jawabannya tidak sesederhana itu. Tapi kita bisa melihat beberapa kemungkinan berdasarkan dinamika saat ini. Pertama, potensi eskalasi langsung antar negara adidaya. Situasi seperti Venezuela dan Greenland bisa memperburuk hubungan antara Amerika Serikat dan berbagai negara lain, khususnya sekutu Eropa. Jika konflik semakin meningkat, resiko terjadinya bentrokan antar militer negara-negara besar akan meningkat pula. Namun sampai saat ini, meskipun retorika kerap ada, belum ada bukti kuat bahwa ada perjanjian militer secara otomatis yang memaksa negara-negara lain dalam blok-blok besar untuk saling menyerang seperti yang terjadi pada Perang Dunia I dan II. Kedua, Perang Dunia III bisa berwujud bentuk lainnya. Analisis modern sering mengatakan bahwa Perang Dunia III mungkin bukan perang dengan tank dan pasukan infanteri besar seperti dulu, tetapi lebih berupa serangkaian konfrontasi proksi, perang ekonomi, sanksi, dan perang siber yang saling bersinggungan. Contohnya, meski hubungan Amerika Serikat dan Iran sempat tegang, akhir-akhir ini mereka menurunkan intensitas konfrontasi berkat diplomasi regional. Organisasi seperti World Economic Forum juga menilai bahwa konflik ekonomi justru berpotensi menjadi ancaman besar karena dapat merusak hubungan global, memaksa negara-negara besar saling menghadapi lewat tarif, blokade, dan kebijakan proteksionis.
Ketiga, aliansi global bisa menahan konflik meletus besar. Sejarah telah menunjukkan bahwa organisasi internasional seperti PBB, NATO, dan forum multilateral sering berperan sebagai peredam konflik. Mereka memberi ruang negosiasi, penekanan diplomatik, dan jalur hukum yang bisa mencegah perang langsung. Namun, efektivitasnya juga diuji ketika salah satu kekuatan besar bertindak sendiri di luar konsensus global. Lantas, apa yang mungkin terjadi ke depan? Jika ketegangan ini berlanjut tanpa solusi diplomatik, beberapa skenario yang mungkin muncul di antara lain yaitu Perang Dunia Baru, konfrontasi ekonomi, cyber, dan proksi di berbagai wilayah seperti Laut Karibia, Timur Tengah, Laut Cina Selatan, dan Kutub Utara tanpa perlu perang besar klasik. Kedua, blok baru dalam politik global. Aliansi informal muncul di luar struktur tradisional seperti NATO, ASEAN, dan lainnya, mengikuti kepentingan strategis baru. Ketiga, resiko kesalahan perhitungan. Konfrontasi kecil bisa menjadi konflik besar akibat mispersepsi atau insiden tak terduga jika jalur komunikasi militer tidak berjalan efektif. Yang keempat, dampak ekonomi lebih besar. Sanksi, embargo, dan blokade bisa memicu resesi global, yang pada gilirannya akan meningkatkan ketegangan sosial dan tekanan politik dalam negeri. Jadi kesimpulannya, apakah Perang Dunia III mungkin terjadi? Secara teknis, ya memungkinkan. Konflik besar antar negara adidaya selalu punya kemungkinan, terutama ketika norma hukum internasional dilanggar dan blok-blok geopolitik saling bersaing. Namun, berdasarkan kondisi saat ini, dunia masih berada lebih dekat pada eskalasi geopolitik terfragmentasi daripada perang dunia yang holistik seperti abad ke-20. Bahaya utama sekarang bukanlah perang besar yang terang-terangan, tetapi kombinasi konflik berlapis seperti geopolitik, ekonomi, cyber, energi, dan sumber daya yang bergerak bersamaan dan bisa memicu ketidakstabilan luas jika tidak dikendalikan.